Halo semuanya, Stalins here. Hari ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa kita sebut dengan P3K dalam perjalanan wisata. Yuk simak lebih lanjut. P3K dalam perjalanan wisata. Nah teman-teman, seorang pemandu wisata profesional akan bisa membantu wisatawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan tersebut agar dapat mencetak pemandu wisata yang mampu memberikan pelayanan prima berkualitas maksimal. Tentunya akan terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi oleh pemandu wisata tersebut. Nah, salah satunya adalah mampu memberikan pengamanan terhadap wisatawan seperti pengamanan terhadap bahaya kecelakaan, cedera fisik, bencana alam, keracunan, dan lain-lain. Adapun hal penting yang sangat perlu diingat oleh pemandu wisata adalah bahwa untuk setiap keputusan alternatif yang diambil dalam menyelesaikan penyimpangan pelayanan harus sudah didukung dengan bukti tertulis dan tentunya juga sudah disetujui bersamaan antara pihak pramuwisata dan pihak wisatawan, teman-teman. Kehilangan dapat berupa kehilangan barang bawaan maupun kehilangan peserta wisatawan loh teman-teman. Kehilangan barang dapat berupa barang bawaan, paspor, uang, bahkan tiket perjalanan. Kehilangan dapat terjadi di airport, terminal, pelabuhan, hotel, ataupun tempat-tempat wisata. Nah, tentunya bentuk bantuan yang diberikan oleh pramuwisata tergantung dari tempat terjadi kehilangan tersebut nih teman-teman. Kehilangan yang terjadi di airport menuntut pramuwisata untuk lebih aktif dalam memberikan bantuan pencarian dibandingkan dengan kehilangan di hotel. Kenapa? Karena hotel tentunya telah memiliki prosedur sendiri atas kasus-kasus kehilangan. Kecelakaan. Apabila dalam perjalanan wisata terjadi kecelakaan, maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh sang pramuwisata adalah tentunya antara lain, yang pertama, memberikan pertolongan pertama kepada wisatawan yang mengalami luka ringan. Nah, yang kedua adalah mengantarkan wisatawan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut nih teman-teman. Lalu yang ketiga adalah memberikan keterangan yang dirasa sangat diperlukan nih oleh pihak kepolisian atas kejadian kecelakaan tersebut. Nah, dalam hal ini sudah pasti tentunya diperlukan biaya untuk menyelesaikan pengobatan di rumah sakit ataupun di rumah sakit terdekat tadi, sehingga pramuwisata harus bisa mengomunikasikannya kepada perusahaan yang mempekerjakannya untuk menyelesaikan penyelesaiannya lebih lanjut. Poin ketiga adalah sakit ataupun meninggal. Nah, bagi wisatawan yang menderita penyakit tertentu, maka sebelum tur berlangsung hendaknya diinformasikan untuk membawa obat-obatan pribadi yang dirasa diperlukan selama tur. Akan tetapi, tentunya pramuwisata juga harus menyiapkan obat-obat tertentu untuk memberikan pertolongan sementara jika wisatawan mengalami sakit di perjalanan. Nah, obat-obat yang dapat dibawa adalah antara lain seperti obat-obat paracetamol, aspirin, anti alergi, dan lain-lain. Seandainya wisatawan sakit di perjalanan, maka hal yang harus dilakukan oleh seorang pramuwisata adalah tanyakan apakah yang bersangkutan membawa obat ataupun harus minum obat tertentu untuk meredakan sakitnya. Lalu yang kedua adalah untuk memberikan pertolongan pertama semampunya. Jika perlu, berikan obat-obatan yang dapat dikonsumsi secara umum untuk sakit tertentu, misalnya influenza, panas, ataupun alergi. Nah, apabila sakitnya tidak dapat ditangani, maka harus rujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat nih. Lalu, hal yang terakhir yang tentunya harus dilakukan adalah laporkan ke perusahaan. Lain halnya apabila sakit wisatawan terjadi di hotel, maka pihak hotel yang akan menanganinya dengan memberikan pertolongan pertama dan juga memanggil dokter. Apabila parah, maka hotel akan merujuknya ke rumah sakit. Jika wisatawan sampai meninggal, maka hal pertama yang perlu pramuwisata lakukan adalah buat peserta lain agar tidak merasa panik. Lalu panggil ambulans dan kirim ke rumah sakit. Jika memanggil ambulans dirasa tidak mungkin, maka harus menggunakan kendaraan tur. Lalu rundingkan dengan wisatawan lain atau tour leader untuk kegiatan berikutnya. Akankah dilanjutkan ataukah tidak? Lalu laporkan ke perusahaan akan hal tersebut. Teman-teman,
akan ada banyak hal tak terduga yang kemungkinan terjadi selama pelaksanaan tur. Maka, diperlukannya kemahiran ataupun profesionalitas seorang pramuwisata dan juga ditunjang oleh keantisipasian para wisatawan. Berikut Tips-tips berlibur aman, nyaman, dan sehat. yang pertama adalah untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Lalu yang kedua, banyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Lalu, menyempatkan diri untuk berolahraga. Tentunya beristirahat yang cukup. Lalu, melakukan vaksinasi sebelum melaksanakan liburan dan tentunya membawa obat-obatan pribadi yang dirasa perlu untuk dibawa selama tur dilaksanakan. Nanti kalian pelajari lagi materi-materi tentang gedung bersejarah ini, biar nanti kalau ada pengunjung yang bertanya, kalian bisa menjelaskan. Siap, Bu? Hampir semuanya sudah kami catat, Bu. Ya, bagus. Nanti kita pelajari lagi bagian yang lainnya ya. Bu, kenapa orang itu, Bu? Bu. Tenang, tenang, jangan panik. Pak? 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 Kenapa, Bu? Bapak? Pingsan? Bapak? Pak? 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 Bu, gimana dong, Bu? Pak? Sebentar, jangan panik ya. Pak, kenapa, Pak? Pak, belum, Pak. Pak? Bapak? Pak? Pak? Pak, bangun, Pak. Bapak? Bu, gimana dong, Bu? Bentar, kita cek dulu ya. Telepon ambulan, Bu. Iya, kamu hubungi ke bagian kesehatan. Iya, Bu. Ya. Bapak? Bapak? Bangun, Pak. Pak? Pak? Halo, Pak. Iya, Pak. Di sini ada yang jatuh, Pak. Di gedung apa? Iya, Pak. Kami tunggu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kejadian tak terduga seperti adegan di atas sangat mungkin terjadi pada saat kita membawa rombongan wisata. Langkah-langkah apa saja yang harus diambil? Setelah melihat video berikut, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk menilai situasi, menerapkan teknik dasar pertolongan pertama, dan mengkomunikasikan rincian insiden. Mari kita simak videonya, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Leon, gimana ya kondisi Bapak tadi? Aku juga belum tahu sih, tapi semoga keadaannya baik-baik aja ya. Iya. Bagaimana kondisi Bapak tadi, Bu? Alhamdulillah sekarang sudah tertangani dengan baik oleh tim kesehatan dan kondisinya sudah stabil. Apa yang harus kita lakukan, Bu, jika menemui keadaan seperti tadi? Khawatirnya, jika kita menemui keadaan seperti tadi lagi, kita tidak tahu cara menanganinya. Iya, Bu, bagaimana tuh, Bu? Ya sebetulnya kalau misalnya kita ketemu kondisi seperti tadi, kita harus tenang. Itu yang penting ya. Nanti untuk selanjutnya Ibu jelaskan. Yuk. Baik. Jika mengalami situasi seperti di atas, maka langkah yang harus dilakukan adalah menilai situasi. Tahap menilai situasi antara lain: 1. Mengidentifikasi bahaya fisik untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jadi yang Ibu ingin jelaskan tadi itu adalah pada saat kita ketemu kondisi seperti Bapak yang tadi, kita harus pastikan kita identifikasi dulu bagaimana bahaya fisik yang terjadi pada korban. Jika kita berada di tempat kerja kita, misalnya di pabrik atau misalnya di tempat objek wisata, pada saat kita bekerja ada wisatawan yang terpleset atau misalnya mesin yang bisa membahayakan kita. Nah, itu menjadi salah satu ciri-ciri terjadi bahaya fisik untuk kita ataupun untuk wisatawan yang datang atau orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu jika ada cairan tubuh yang keluar, misalnya darah atau misalnya korbannya muntah. Nah, itu juga jadi ciri pada saat kita harus melakukan sesuatu terhadap korban. Gitu.
Ya, jadi kalau seperti itu kita lakukan tindakan yang sederhana. Dan menilai tanda-tanda vital dan kondisi fisik korban sesuai dengan praktek yang diterima. Bu, tadi vital apa saja Bu yang perlu diperhatikan? Iya Bu, kita ingin tahu supaya bila terjadi lagi hal seperti tadi, kita dapat menanganinya. Ya, jadi kalau misalnya terjadi seperti tadi, yang harus kita perhatikan adalah pertama responnya. Apakah si korban itu sadar atau tidak? Kan seperti tadi pingsan, berarti kan tidak sadar. Kemudian yang kedua, kita lihat saluran pernafasannya. Apakah bernafas atau tidak? Misalnya dengan mendekatkan jari, ya, atau kita dengarkan nafasnya teratur atau tidak. Selain itu, kita bisa juga cek saluran nadinya. Misalnya denyut nadinya seperti apa, cepat atau lemah. Ya, setelah itu kita juga harus perhatikan jika ada kemungkinan cedera leher atau cedera punggung. Jadi kalau terjadi cedera leher atau cedera punggung, kita harus pastikan jangan dipindahkan karena itu prosedurnya berbeda. Oh iya Bu, saya pernah lihat ada orang habis makan terus tiba-tiba pingsan. Itu kenapa ya Bu? Ya, itu bisa juga terjadi karena alergi. Mungkin makanan yang dia makan itu ada unsur alergi terhadap si korban. Misalnya kacang-kacangan. Pada saat terjadi alergi, biasanya akan terjadi ruam merah pada tubuhnya. Kemudian akan terjadi sesak nafas juga. Makanya kemudian dia pingsan. Nah, yang kita lakukan adalah kita cek dulu di tasnya. Biasanya yang mengalami alergi itu bawa obat masing-masing. Jadi kita pastikan menggunakan obat tersebut kepada korban sambil kita menunggu pertolongan dari tim medis. Ya, baik Bu. Ya, satu lagi ada pendarahan. Kalau misalnya terjadi pendarahan, kita juga jangan gegabah karena pendarahan ini juga perlu penanganan khusus. Kalau misalnya terjadi pendarahan lanjutan, itu urusannya dengan tim medis. Oh gitu ya Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Setelah mengetahui apa saja yang bisa dilakukan, hal yang juga penting adalah penerapan teknik dasar pertolongan pertama. Apa saja yang perlu diterapkan? Mari ikuti terus tayangan videonya. Kalau sudah kita lakukan tahap yang tadi, selanjutnya apa ya Bu? Setelah melakukan identifikasi fisik, maka selanjutnya kita lakukan teknik dasar pertolongan pertama. Terus Bu, apa saja yang harus kita lakukan ya Bu? Pertama, kita harus menentukan dulu apakah kondisi korban tersebut termasuk keadaan seperti apa. Apakah termasuk penanganan pendarahan eksternal atau shock, ataukah termasuk luka ringan dan harus ada pengendalian infeksi. Selain itu, jika ada serangan binatang yang memiliki gigitan berbisa dan sengatan, atau racun, atau reaksi alergi, atau juga termasuk anafilaksis atau disebut sebagai alergi berat. Selain itu, bisa saja kita lihat apakah terjadi patah tulang atau juga cedera kepala dan tulang belakang. Atau mungkin bisa jadi juga si pasien ini menderita saluran udara pernafasan yang biasanya termasuk asma. Hal yang kemudian dilakukan setelah dapat memantau kondisi korban dan merespon kondisi korban sesuai dengan prinsip pertolongan pertama dan pedoman perusahaan adalah teknik resusitasi atau menyadarkan. Jika seseorang tidak bergerak dan tidak merespon saat Anda memanggilnya atau dengan lembut mengguncang bahunya, dia tidak merespon, maka lakukan 1. Periksa pernapasan mereka dengan memiringkan kepala belakang dan mencari serta merasakan napas. 2. Baringkan mereka ke samping dan miringkan kepalanya ke belakang. 3. Hubungi 112 atau ambulans secepat mungkin. Jika terjadi kondisi tidak terduga seperti tadi, saat wisatawan pingsan dan kita tidak tahu apakah dia masih bernafas atau tidak, caranya kita lakukan pengecekan dengan cara resusitasi. Seperti ini, kita simulasikan ya. Kita baringkan si korbannya, kemudian kita tarik atau dongakkan si kepalanya. Ini untuk mempermudah saluran pernafasannya. Kemudian kita dengarkan nafasnya, jika memang masih ada, kita miringkan tubuhnya seperti ini. Kemudian kita dengarkan lagi nafasnya. Jika tidak ada nafasnya bagaimana ya Bu?
pertanyaan bagus. Jadi, jika tidak ada nafasnya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita tetap dongakkan kepalanya, kemudian kita dengarkan juga. Boleh juga dengan mengecek menggunakan jari. Jika tidak ada nafasnya, maka kita lakukan kompresi. Seperti ini. Untuk melakukan kompresi, kita simpan tangan kita di tengah dada. Kemudian kita lakukan penekanan secara berulang-ulang dengan ritme yang teratur. Baik. Ini dilakukan untuk membuat fungsi jantungnya tetap bekerja. Seperti ini, sampai tim medis datang. Cukup mengerti ya? Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah kita bisa mendapatkan bantuan yang lain, Bu? Iya, misalnya dari petugas medis. Oh itu, ya. Kita juga bisa melakukan dengan 4 poin. Yang pertama, itu adalah mendapatkan dukungan dari rekan kerja. Kemudian yang kedua, mendapatkan dukungan dari penolong pertama yang ditunjuk. Yang ketiga, meminta bantuan layanan darurat atau ambulans. Dan yang keempat, meminta bantuan medis. Setelah itu semua kita lakukan, maka kita mencatat kecelakaan dan cedera sesuai dengan prosedur perusahaan. Bagaimana cara mengkomunikasikan rincian insiden? Catatlah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi korban, lokasi, bantuan yang diberikan, jumlah korban, bantuan yang dibutuhkan. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa yang harus kalian lakukan kalau bertemu dengan kondisi seperti tadi kan? Iya, Bu. Kurang lebihnya kami sudah mengerti. Bagus. Jangan lupa ya untuk mempersiapkan laporan ke supervisor secara tepat waktu, menyajikan semua fakta yang relevan sesuai dengan pedoman perusahaan. Wah, menarik sekali. Saya jadi semakin tertarik menjadi pemandu wisata, tentunya yang profesional. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yuk, kita ke sana. Demikian, pemandu wisata bertanggung jawab penuh terhadap rombongan yang dipandunya. Bukan hanya soal sejarah atau muatan yang terdapat pada tempat yang didatangi, tetapi juga pada kesehatan dan keselamatan dirinya dan tamu yang dipandunya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap menjaga protokol kesehatan.